back again in my podcast. Bincang rasa kali ini, gue sih sebenarnya cuman mau ini aja sih, meluapkan keluh kesah aja. Bukan meluapkan keluh kesah sih, lebih meluapkan hal yang akhir-akhir ini sedang gue pelajari. Asli. Oke, anyway, semoga keadaan kalian dimanapun kalian berada sehat terus, rezekinya lancar, ditambahkan ya cuaca yang sekarang tidak baik ya, kadang hujan kadang panas gitu kan, terus juga bencana alam di mana-mana, semoga bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan, cuaca semakin mereda dan terkontrol, terkendali dengan baik gitu, dan tidak memakan korban jiwa apapun itu. Oke. Pembahasan kali ini sebenarnya karena ada di otak gue aja sih. Memahami manusia. Kenapa memahami manusia? Ini tuh gue berbicara sesuai dari pengalaman gue pribadi maupun dari hal-hal yang gue pelajari. Pertama kali gue menulis buku gue sendiri, yaitu Luka Yang Terlewatkan, itu prosesnya cukup panjang. Dan sebelum gue memproses membuat buku dan menulis buku Luka Yang Terlewatkan ini, ya banyaklah pengalaman dari akhirnya lahirlah buku Luka Yang Terlewatkan ini gitu kan. Setelah melewati drama tersebut, gue memproses semua emosional gue, termasuk dengan gue mempelajari semua hal ya, segala aspek. Setelah semuanya berlalu, luka-luka itu yang membawa gue ke sini gitu loh. Luka-luka itu yang membawa gue mengenai dunia psikologi. Jadi apa yang sedang gue rasakan, emosional yang gue rasakan tuh akhirnya teruraikan dengan baik gitu. Lalu setelah itu gue menyibukkan diri, akhirnya lahirlah novel itu. Waktu itu sempat pernah sampai akhirnya gue kenal beberapa dokter psikolog yang menjadi narasumber di seminar-seminar itu gitu. Akhirnya kayak ya udah gue nge-follow Instagramnya, terus gue ngikutin semua sesi konten online-nya gitu kan dari YouTube-nya, dan melihat perspektif dari semua dokter psikolog yang gue ikutin mengenai luka maupun trauma. Terus gue mempelajari itu juga, akhirnya gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri. Terus setelah gue berdamai dengan diri gue sendiri, gue semakin tertarik nih untuk memahami tentang manusia gitu. Karena kan manusia ini ternyata banyak banget layernya, banyak banget karakternya, seperti apanya. Banyak banget manusia ini, banyak banget melewati fase-fase dalam hidupnya gitu kan. Akhirnya gue kayak tertarik dan ya gue mempelajarinya secara online aja, by YouTube awalnya gitu kan. Di 2026 ini akhirnya gue memberanikan gue untuk mengambil kesempatan atau peluang pada diri gue sendiri untuk mengambil kelas online dari universitas luar negeri tentang kelas online psikologi. Jadi gue ambil kelas itu walaupun secara online, dan akhirnya ya gue mulai mengerti gitu kan, memahami nih tentang manusia segala macam. Dan dari sepengalaman gue gitu kan, mempraktekkan apa yang gue pelajari itu dengan lebih menganalisis kali ya. Dia kan menganalisis orang-orang yang pernah gue temuin sebelumnya gitu loh. Walaupun itu udah misalkan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu tuh gue masih mikirin nih orang gitu kan. Oh, waktu itu si ini misalkan si A orangnya kayak gini, berarti tuh kemungkinan misalkan dia di masa lalunya aneh gini gitu loh. Akhirnya pada akhirnya kayak menganalisis kayak, tapi ini cuman sebatas kayak di pikiran sendiri aja dan di kehidupan sesuai pengalaman pribadi aja gitu. Ada beberapa orang yang gue temui ini, dia tuh berstatement gitu loh. Dia tuh berstatement kalau ya kalau gue emang punya ambisi misalkan, atau kalau gue emang orangnya kayak gini gitu, atau misalkan kayak ya emang gue anaknya NPD abis gitu. Ada tuh yang begitu BTW. Terus juga ada yang kayak misalkan contoh gue avoidant gini, atau misalkan ada juga orang yang gue temuin tuh dia memiliki karakteristik yang sulit untuk dibicarakan baik-baik gitu. Ada juga orang yang pernah gue temuin tuh kayak misalkan
sulit untuk mengungkapkan perasaannya, kayak dia selalu happy di depannya, padahal ternyata di balik itu dia juga ya punya masalah sendiri yang dia pendam segala macam. Ya banyak sih, banyak hal orang-orang yang gue temui itu tuh yang bikin gue mikir kayak, oh gitu, kenapa ya dia bisa berstatement kayak gini gitu. Karena merekanya sendiri yang berstatement gitu loh, kalau misalkan gue ambisi, gue orangnya happy happy aja kok, padahal enggak. Atau misalkan kayak, gue emang karakternya emang gini gitu, emang gue begini gitu. Ada yang berstatement, kenapa kok bisa mereka sampai berstatement seperti itu gitu loh. Gue sempat mempertanyakan juga kan, tapi ya udah, kayak sebatas gue sambil mempraktekkan apa yang gue pelajari aja kan. Akhirnya gue pelajari terus satu-satu gitu kan, gue urai, bener-bener gue urai satu-satu. Misalkan contoh, gue pernah ketemu orang yang misalkan egonya tinggi banget nih, dia nggak mau ngalah gitu kan. Gue teliti, misalkan gue catet nih, gue tulis si A tuh egonya tinggi gini, kenapa ya dia bisa egonya seperti ini. Karena yang gue pengen cari tahu, yang gue analisis adalah bukan orang ya, tapi lebih ke emosionalnya gitu. Emosionalnya yang gue pelajari dari apa yang gue tonton, dari apa yang bener-bener gue pelajari gitu kan, dari kelas maupun seminar maupun dari YouTube gitu kan. Jadi bener-bener gue mau pelajari emosionalnya, bukannya orangnya gitu kan. Terus juga ada teman gue yang memang mudian gitu, kenapa dia bisa jadi mudian seperti ini, apa yang bikin dia ke-trigger hingga moodnya jelek gitu kan. Oh misalkan dia, ternyata dia emang suka bergadang gitu kan. Faktor bergadang, kalau manusia kurang tidur dan manusia juga lapar gitu kan, pasti moodnya nggak baik gitu kan, pasti selalu emosi aja, bawaannya sensi. Oh mungkin itu salah satu faktornya gitu. Jadi gue menguraikan semua orang yang pernah gue temui itu dengan emosionalnya mereka gitu. Gue bukan berarti menganalisis si manusianya gitu. Manusia itu bukannya berubah, tapi manusia itu terus bertumbuh dari pengalaman yang sudah dia lalui gitu loh. Mempelajari manusia kayaknya jadi suatu hal yang menurut gue tuh menarik gitu ya, menarik banget gitu. Sampai akhirnya gue mempelajari diri gue sendiri gitu. Gue akhirnya bisa sampai tahu yang tadinya gue nggak bisa mengontrol emosional dengan baik, akhirnya gue bisa menjadi manusia yang bisa mengontrol emosional dengan baik. Terus gue langsung menyadari, misalkan hari ini gue sensitif banget, gue emosi banget nih misalkan. Terus gue langsung menyadari, oh iya gue emosi banget ya hari ini, karena ternyata tuh gue bergadang, gue sering kurang tidur, terus gue misalkan telat makan gitu kan. Itu kan menjadi suatu hal yang ngedistract kita sampai punya misalkan emosi yang cukup sensitif dan tinggi ini gitu loh. Sampai di mana gue bisa tahu mau gue apa, gue sampai tahu kelemahan gue apa, gue sampai menyadari apa yang gue nggak bisa dan apa yang gue bisa. Dan gue sampai mempelajari kesalahan gue sendiri di masa lalu seperti apa, dan gue harus memperbaikinya seperti apa. Bener-bener gue dari awal 2025 sampai mau akhir 2025 itu gue selalu nge-push diri gue untuk punya kegiatan. Tanpa gue sadari, gue tuh kurang istirahat. Tanpa gue sadari, gue tuh kurang aware sama diri sendiri. Bahkan makan pun kayak ya udah selaparnya gue aja. Gue kayak terus-terusan selalu ada energi untuk orang lain ketimbang untuk energi diri sendiri gitu. Kayak kalau gue inget-inget lagi ya, di 2025 memang bener-bener bikin nguras tenaga gue banget gitu kan. Aduh, bener-bener ngerasa capeknya tuh dropnya pas udah mau akhir nih, kayak wah gila banyak banget gitu ya yang udah gue laluin gitu. Karena gue tipe orang yang kalau per akhir tahun, ya kan setiap orang punya resolusi dan caranya sendiri kan masing-masing. Kalau gue tuh per tiap akhir tahun tapi pasti selalu ngoreksi nih, gue 2025 ngapain aja, di tahun ini gue ngapain aja, terus achievement apa yang udah gue capai, dan kesalahan dan kegagalan apa nih yang memang udah gue laluin. Jadi evaluasi setahun sekali gitu loh. Nanti di awal tahun langsung gue upgrade lagi dengan strategi dan rencana gue yang baru gitu. Mungkin terdengar terlalu serius banget kali ya, terlalu terplanning banget. Tapi gue enjoy jalanin ya gitu, karena emang ya gue harus melakukan itu gitu loh. Karena
mungkin setiap masing-masing manusia punya cara introspeksi diri masing-masing kan. Nah, caranya gue dalam menintrospeksi diri gue adalah yaitu per akhir tahun sekali tuh gue mengevaluasi semuanya, gue menguraikan semuanya, achievement gue apa tahun ini, kegagalan gue apa tahun ini, kesalahan gue apa tahun ini gitu kan. Baru nanti diperbaiki di tahun berikutnya gitu, perlahan gue satu-satu. Makanya di Januari 2026 ini gue bener-bener ngasih waktu istirahat buat diri gue sendiri. Gue bener-bener nggak ngapa-ngapain, maksudnya dalam artian nggak ngapa-ngapain ini nggak yang terlalu sering keluar rumah, terlalu sering bertemu dengan orang banyak. Gue bener-bener nge-recharge diri gue banget ke kamar gitu kan. Maksudnya bener-bener ya udah, lu enjoy aja deh sama diri lu sendiri. Sekarang lu istirahat, entah lu mau nonton kah, atau entah sekedar hanya dengerin musik, atau cuman sekedar tidur. Karena emang di 2025 itu, nah kalau di 2025 gue gak ada sama sekali istirahat, sumpah deh, sampai gak ngerasain sakit gitu. Sebenarnya badan tuh capek, tapi sama gak dirasain gitu loh. Oh, ternyata emang badan gue tuh lagi capek. Gue langsung menyadari itu semua. Gue juga perlahan memperbaiki semuanya gitu kan, sampai akhirnya gue punya target di tahun ini tuh cuman ada 2 poin doang gitu. Waktu di 2025 kan gue memang nge-push diri gue kan, punya berbagai macam pengalaman, punya kegiatan yang positif sana sini gitu kan, bener-bener nge-push banget kan, sampai akhirnya kayak ya udah deh, tahun di 2026 ini gak usah macam-macam, gak usah neko-neko, gak usah lagi kemana-mana gitu, udah fokus sama 2 tujuan lu aja yang bisa mengubah diri lu gitu kan. Kita kan manusia bener-bener banyak memikul perannya itu. Kita tuh bener-bener harus bisa memisahkan atau menyadari ya berbagai peran yang udah tertata ini gitu loh. Oh, kalau misalkan peran gue sebagai kakak, berarti gue harus bersikap seperti ini. Gue berperan sebagai adik, misalkan berarti gue harus seperti ini. Jadi tuh dari berbagai banyaknya peran yang manusia punya gitu ya, harus bisa memposisikan dirinya gitu di masing-masing perannya itu gitu. Jangan sampai menyamaratakan, terus memposisikan peran-peran itu dengan baik dan benar sih menurut gue gitu. Walaupun sulit ya sebenarnya kan, kadang ada aja misalkan lagi ada masalah di rumah dibawa ke kerjaan gitu kan, ada ya gitu. Jadi kayak ya susah-susah gampang, tapi kan hidup juga harus punya porsinya lah gitu, jangan menyamaratakan semua tuh. Yang paling deep banget ya buat gue mempelajari tentang rasa keikhlasan sih. Ikhlas itu selalu menjadi pembelajaran dalam hidup gue yang begitu sering gue mempelajari tentang keikhlasan. Dia tuh selalu hadir dalam hidup gue per tiap tahunnya kayaknya. Ujung-ujungnya ya ikhlas aja udah gitu. Gimana ya gue bilangnya, ikhlas aja ya. Kayak yang gue rasain ya itu gitu. Misalkan gue ada suatu masalah segala macam, udah beres masalahnya, endingnya adalah ya gue ikhlasin semuanya, apa yang gue dapat, apa ya udahlah gitu. Karena gue percaya kalau kita benar-benar pure ikhlas gitu aja ya, dalam istilahnya tuh tawakal aja udah deh gitu, nggak apa-apa, ikhlas aja udah, tawakal aja gitu. Ya udah, nanti bakal ada peluang emas kok di depan sana gitu. Entah kapan itu akan terjadinya, tapi ya gue mempercaya itu gitu. Jadi sudah pasti sih harus dibantu dengan usaha sendiri kan, tidak hanya dengan kita yang gitu-gitu aja gitu loh. Itu banyak ya karakter maksudnya itu bener-bener wah. Karena memahami manusia itu kan tidak mudah ya. Tapi alangkah baiknya lu tuh memahami diri lu sendiri dulu. Lu bisa memahami diri lu sendiri, lu bisa tahu kelebihan dan kekurangan lu di mana, itu juga udah menjadi peluang lo untuk lu bisa memahami orang lain, untuk memahami manusia lainnya gitu. Kita kan memang harus saling, ini di luar konteks pasangan ya. Di luar konteks pasangan,
di pertemanan, di keluarga gitu kan. Dia juga memang benar-benar kita harus saling memahami loh gitu, kita harus saling mengerti gitu. Dan kita harus bisa saling menegur juga, namanya bersosialisasi kan, harus memahami, mengerti, menegur dengan baik. Terus harus mendengarkan juga, itu sih terlebih mendengarkan. Gue tuh susah nemu orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Jarang gue lihat ada. Di sekitar gue pun cuman 1, 2, 3 atau beberapa gitu kan. Sometimes tuh kayak ada orang yang ngedengerin tapi tuh dia nggak paham. Sometimes ada juga orang yang kayak ngedengerin tapi sambil main handphone. Jadi kalau dibilang matematika adalah hal yang tidak mudah, menurut gue hal yang tidak mudah adalah memahami manusia. Itu tidak mudah karena manusia terus bertumbuh, jadi kita harus terus bisa memahami. Begitupun diri kita sendiri pun terus bertumbuh, jadi kita juga harus memahami diri kita lagi, kita mau apa dan bagaimana, apa yang kita rasakan, bagaimana kita harus meresponnya, seperti itu. Ya kalau misalkan mau memahami ya pelajari gitu, tapi kalau lu nggak mau memahami ya udah nggak usah dipelajari, gitu aja sih kalau menurut gue. That's simple. Jadi segitu dulu aja. Atau kalau misalkan kalian mau request ada yang mau dibahas secara perspektif pendapat gue mengenai apapun itu, boleh komen aja langsung, atau DM juga nggak apa-apa, atau langsung email aja ke email yang ada di bio. Nah boleh tuh. Udah lama banget sih jujur nggak aktifin podcast ini, tapi semoga kalian memahami ya guys. Sekian dulu, terima kasih banyak.